Setelah keberhasilannya membangun kedamaian kerajaan, Medang Kahuripan, sebagai pelanjut kejayaan dari kerajaan, Medang Mataram, Sri Maharaja Airlangga, yang bergelar Abhiseka, Sri Maharaja Rakai Halu, Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga, Ananta Wikramotunggadewa. Sri Maharaja Airlangga yang memerintah kerajaan Medang Kahuripan selama hampir 20 tahun lamanya. Di usia sepuhnya memutuskan untuk menjalani laku ruhani sebagai pertapa di bawah bimbingan gurunya, Empu Baradah. Sebelum tekadnya untuk menjadi seorang pertapa dan meninggalkan segala urusan dunia. Pada tahun 964 Saka atau tahun 1042 Masehi. Demi menghindari perselisihan di antara putra-putranya, Sri Maharaja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua wilayah. Wilayah timur diberikan haknya kepada putranya yang bernama Sri Mapanjigarasakan dengan pusat Kutaraja di Kahuripan. Dan hak wilayah barat diserahkan kepada putra lainnya yang bernama Sri Samarawijaya yang berpusat di Daha. Kemudian, Sri Mapanjigarasakan yang memperoleh haknya di wilayah timur menamakan wilayahnya dengan nama Kerajaan Janggala. Dan Sri Samarawijaya yang memperoleh hak wilayahnya di bagian barat dinamakan dengan nama Kerajaan Pangjalu. Namun usaha Sri Maharaja Airlangga membagi wilayah kerajaannya kepada putra-putranya demi menciptakan kedamaian berakhir sia-sia. Kedua putra, Sri Maharaja Airlangga, merasa berhak atas wilayah yang lainnya dan timbullah peperangan saudara. Selama hampir 60 tahun lamanya, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Pangjalu terlibat paregrek atau perang yang berlangsung sangat lama. Kedua kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan terus-menerus mengalami perang saudara. Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Pangjalu terlibat saling serang-menyerang dan ingin menguasai wilayah satu bersama wilayah lainnya. Dampak dari perang saudara itu menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi seluruh rakyat Kerajaan Jenggala dan Pangjalu. Perebutan kekuasaan wilayah antara para keturunan Sri Maharaja Airlangga yang berlangsung dalam waktu yang lama dan terus menguras kekuatan Kerajaan Jenggala dan Pangjalu. Dalam sebuah peperangan besar yang terjadi pada tahun 1057 Saka atau bertepatan pada tahun 1135 Masehi. Pertempuran yang terjadi di wilayah Hantang dimenangkan oleh pihak wilayah Kerajaan Pangjalu di bawah pimpinan Sri Mapanji Jayabaya. Setelah kekalahan wilayah Jenggala atas wilayah Pangjalu oleh Sri Mapanji Jayabaya, wilayah Pangjalu kemudian dianeksasi dan disatukan kembali setelah hampir 60 tahun lamanya. Kedua wilayah itu terpisah akibat dari perang saudara. Setelah kedua wilayah Jenggala dan Pangjalu disatukan oleh Sri Mapanji Jayabaya, kemudian dinobatkan sebagai raja atas dua wilayah tersebut. Sri Mapanji Jayabaya menduduki tahtanya dengan gelar Abhiseka, Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madhusudana, Awatara Nindita Suhtri Singha, Parakrama Utunggadewa. Dan Sri Mapanji Jayabaya menyatukan kedua wilayah itu menjadi sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kadiri, dan menetapkan kutarajanya di wilayah Dahanapura, yang merupakan bekas wilayah Kutaraja lama di era kepemimpinan datunya, Sri Maharaja Airlangga. Penyatuan kedua wilayah itu di bawah kepemimpinan Sri Mapanji Jayabaya disambut baik oleh seluruh penduduk. Yang selama berpuluh-puluh tahun kedua wilayah itu dilanda perpecahan dan permusuhan. Kerajaan baru yang bernama Kadiri, yang merupakan penyatuan dari Kerajaan Janggala dan Pangjalu. Di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, kerajaan itu berhasil membangun kejayaan. Penduduk Kadiri berlimpah kemakmuran dan kesejahteraan di bawah keamanan dan kedamaian. Wilayah kerajaan Kadiri hampir meliputi seluruh bumi Jawa Dwipa. Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya banyak menganugerahi tanah sima atau tanah yang terbebas dari pajak kepada para rakyatnya.
Sebagian penduduk Kadiri memenuhi hidupnya dengan bertanam padi, umbi-umbian dan rempah-rempah. Sebagian dari penduduk Kadiri berternak unggas, sapi dan babi hutan, dan sebagian dari mereka berlayar untuk memperdagangkan gading gajah, cula badak dan mutiara ke berbagai wilayah negeri-negeri jauh. Dengan keamanan dan perniagaan yang luas. Menjadikan kerajaan Kadiri di bawah kepemimpinan Sri Maharaja Mapanji Jayabaya menjadi salah satu kerajaan yang kaya raya di dunia pada era itu.